Lagi rame belakangan ini mengenai kehilangan saldo. Dan untungnya salah satu yang terkena adalah dari Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia memiliki komitmen yang begitu kuat bahwa bila bukan diakibatkan nasabah, maka BCA mengganti secara penuh saldo kita. Itu good komitmen. Tapi lebih daripada itu, kita sebagai nasabah juga harus mengerti bagaimana cara untuk bisa menghindari diri kita dari pencurian saldo yang kita miliki. Ada beberapa yang saya bisa bagikan. Yang pertama, teman-teman semua, kamu jangan pernah membagikan PIN dan OTP meskipun yang minta katanya dari bank. Karena apa? Karena pihak bank tidak pernah meminta OTP dan PIN kita, baik melalui telepon, SMS, maupun WhatsApp, maupun juga melalui email. Jadi hindari. Yang nomor 2, kalau bisa gunakanlah 2 device. Yang satu untuk penerimaan SMS OTP, yang kedua adalah untuk transaksi. Memang jadi agak boros, tapi kalau kita jadikan satu dan sama-sama hilang dan bisa ditembus password kita, maka dia bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau dipisah, SMS-nya hilang, Android device-nya atau device lain masih aman. Device-nya hilang, OTP-nya tidak bisa diproses. Oke? Yang ketiga, sebisa mungkin jangan sampai membagikan informasi secara tidak sadar yang bersifat rahasia melalui sosial media. Misal ditanya, anjing peliharaan kamu siapa? Iya, lalu nama kecilmu siapa? Nama ibu kandungnya siapa? Itu bisa disalahgunakan dengan berbagai metode yang disebut dengan social engineering. Yang keempat adalah selalu gunakan two-factor authentication baik pada email dan akun-akun yang lain. Sehingga ketika ada sesuatu, kita bisa segera melihat adanya hal yang salah dari akun kita. Nah, yang terakhir adalah sebaiknya rekening yang kita gunakan sehari-hari aktif bertransaksi itu jangan dengan menggunakan nominal yang besar, tapi dipisahkan. Sehingga apa? Yang sering dipakai kan pasti akan yang sering terekspos kan, secara nomor rekening, secara banknya. Oleh karena itulah, dengan kita pisahkan, resiko untuk bisa terjadinya pencurian dan lain sebagainya hanya terbatas pada rekening kita yang kecil ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. 3 tips transaksi online agar kita aman dari pencurian saldo kita di rekening. Oke, yang pertama buat kamu yang memiliki ATM, di mana ada bank yang saat ini sudah memiliki koneksi dengan aplikasi pada mobile bankingnya di Android ataupun di iOS, itu bisa dilakukan blokir sementara. Jadi ketika tidak dipakai, kita bisa mengaktifkan blokir, dan ketika kita memakai, kita bisa cabut blokirnya atau kita deaktivasi sehingga kita bisa melakukan transaksi pada kartu ATM kita. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah ketika kita menggunakan ATM, kita seringkali menggunakan PIN yang tidak kuat. Misal contohnya, PIN itu sebenarnya susah untuk ditebak. Kenapa? Karena 6 digit. Kalau 6 digit itu berarti kemungkinannya adalah 1 juta. Dan kita hanya diizinkan untuk 3 kali untuk salah. Nah, sebenarnya susah untuk ditebak. Tapi kalau digunakannya adalah tanggal lahir, digunakannya adalah nomor berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ini akan sangat mudah ditebak. Oleh karena itulah, hindarilah penggunaan PIN yang mudah ditebak. Karena apa? Karena dengan PIN yang gampang ditebak, memperkecil ruang pilihan acak dari orang yang memiliki akses terhadap kartu dan PIN kita. Nah, yang ketiga, perhatikan dalam kartu kita, baik debit card kita maupun kartu kredit kita, sudah ada Visa dan Masternya biasanya. Di baliknya itu adalah 3 angka, di mana 3 angka itu namanya CVV, yang menjadi suatu kunci orang bisa melakukan transaksi dengan memiliki 16 digit ditambah CVV dan juga nama lengkap serta kita punya tanggal expired. Maka dengan adanya card verification value ini, maka transaksi secara online bisa terjadi dari kartu kita. Jadi dengan 3 tips sederhana ini, kita bisa menghindari diri kita dari pencurian saldo secara online. Buat kamu semua yang selama ini berpikir bahwa dengan menabungkan uang di bank membuat bisa menjadi semakin kaya, saya memiliki data bahwa menabung di bank semakin hari semakin sulit untuk membuat kita kaya atau cenderung malah menjadi semakin miskin. Nah, tapi ini adalah penjelasan, bukan artinya kamu jangan menabung di bank. Namun artinya adalah kamu tetap menabung di bank sambil kamu berinvestasi pada banyak hal.
Oke, ceritanya adalah saya mengolah data dari bunga Bank Nasional di Indonesia yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada lps.go.id sejak 2006 sampai 2021. Dan data yang saya gunakan belum saya potong dengan yang namanya pajak penghasilan. Jadi boleh dibilang uang yang nanti bunganya diterima oleh kamu itu akan menjadi jauh lebih kecil daripada hasil perhitungan saya. Nah, datanya ternyata dari tahun 2006 sampai dengan 2021 yang kamu bisa lihat di layar, ternyata semakin hari trennya mengalami penurunan. Nih, saya kasih lihat dalam bentuk grafik. Betul kan? Trennya makin hari mengalami penurunan dari segi penerimaan uang yang setara kamu tabungkan misalnya setiap bulan adalah sebesar 1 juta. Dan ini adalah suatu hal yang membuat kita sadar bahwa ada yang berbahaya kalau semakin hari penerimaan bunganya semakin kecil buat kita. Bahkan kalau kita menghitung secara compounding interest atau bunga berbunga, dari tahun 2006 sampai 2019 kita masih mendapatkan compounding interest setara 1% per tahun. Tapi sejak 2020 ke 2021 justru compounding interest 1% pun sudah tidak bisa dicapai. Nah, oleh karena itu saya memiliki 3 tips bila kamu masih mau melakukan yang namanya menabung. Bila kita telah memiliki nominal uang yang besar, maka kita bisa menginvestasikan uang dari bunga tabungan tersebut untuk investasi yang lain yang memberikan return yang lebih tinggi sehingga kamu bebas risiko. Tapi kalau misalnya kamu ternyata memiliki uang untuk ditabung dengan skala mikro, mini, amuba maupun rinso. Tahu kenapa rinso? Saya sebut sebagai rinso karena kalau rinso itu saking kecilnya dikucek pun hilang. Maka kamu harus berpikir yang lain, yaitu adalah kebiasaan berinvestasi. Toh sekarang yang namanya tabungan itu lebih sebagai dana parkir sementara ataupun kemudahan kita melakukan transaksi. Nah, yang terakhir adalah kita harus berpikir bahwa jargon menabung dan berhemat pangkal kaya mungkin harus diganti, yaitu jangan kamu YOLO dan berinvestasilah sehingga bisa menjadi. Kamu pilih beli mobil dulu atau beli rumah dulu. Nah, buat kamu semua yang mungkin baru saja bekerja dan mulai megang uang, mungkin berpikir sebenarnya mana yang perlu kita penuhi terlebih dahulu. Apakah kita membeli kendaraan dulu ataupun kita membeli rumah dulu. Dan ini juga banyak sekali pertanyaan seperti ini. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan adalah kedua-duanya sama-sama disebut aset. Apalagi buat teman-teman yang belajar keuangan dan ekonomi akuntansi pasti tahu bahwa baik kendaraan, baik maupun rumah pasti disebut sebagai aset. Tapi saya akan coba akan sharingkan satu hal yang disebut aset bagi orang kaya. Syarat orang kaya sehingga bisa mengatakan itu adalah aset adalah satu adalah kalau barang itu menghasilkan uang, ketika dia lagi tidur pun uangnya datang. Atau aset tersebut dapat dikatakan sebagai aset kalau tidur harganya naik. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita membeli mobil mengalami kenaikan harga ketika dijual? Kemungkinan banyak yang bilang mobil kalau dijual malah turun harganya. Kalau rumah harganya naik. Yes, oke. Sebagian mengatakan makin hari tanah, rumah semakin hari semakin mahal karena orang semakin banyak. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara mengenai tidur harganya naik, sekarang kalau tidur menghasilkan uang, apakah yang namanya mobil ketika tidur menghasilkan uang? Bisa kalau disewain, oke. Tapi kalau misalnya, saya ini pakai untuk nge-grab nih, ngegokar nih, ya itu namanya bukan investasi, tapi itu adalah bisnis. Jadi tiba-tiba menjadi pebisnis transportasi gitu ya. Kalau misalnya ditanyakan, oke kalau rumah gimana? Disewain. Nah ini adalah bagian dari tidur pun uangnya datang. Nah, bisa sama-sama baik ataupun bisa sama-sama juga nggak baik. Loh, kok bisa begitu? Begini, ini jawaban saya ya. Tidak mobil dan tidak rumah, kalau dimiliki dengan cara yang salah, maka nggak lebih baik memiliki kedua-duanya. Saya ulang sekali lagi ya. Kedua-duanya akan sama jeleknya kalau dimiliki dengan cara yang salah. Nih, misal, ada orang yang mau coba cicil mobil, ternyata ditolak oleh leasingnya, karena dianggap apa? Pasti karena nggak layak. Mau beli rumah, mau KPR, nggak bisa, ditolak sama banknya. Berarti sebenarnya menurut bank, kamu jangan beli. Nah, yang banyak orang lakukan adalah dia membohongi.
membohongi slip gajinya, bohongin banknya, siapin rekeningnya yang bagus, atau apapun caranya sehingga akhirnya diterima. Ini adalah ciri-ciri untuk memaksa, atau sebenarnya bukan menipu bank tapi menipu diri sendiri. Ingat, hutang kepada bank itu adalah kepastian yang harus kita bayar. Mau kita nggak punya duit pun tetap harus bayar. Sekarang pertanyaannya, kalau sampai nggak bisa bayar, ingat loh, mobilnya diambil, ditarik, ataupun rumahnya disita bank. Karena kalau di awal sudah banyak dengan kebohongan, biasanya kita akan semakin banyak berbohong di kemudian hari. Kan ada aturan begitu, semakin banyak kita memulai dengan kebohongan, maka untuk menutupi sebuah kebohongan harus dengan kebohongan yang lain. Nah, ada orang yang bilang begini, loh kalau tidak berani kredit kan kita nggak akan pernah punya. Ini pertanyaan yang bagus dan penyertaan yang bagus gitu ya. Nah, itu kata-katanya, karena kamu bilang nggak pernah punya uang, maka kamu paksa padahal belum saatnya. Nah, ada yang berhasil dengan yang memaksakan diri. Saya tahu, tapi nggak sedikit yang gagal akibat terlalu memaksakan diri. Sebenarnya, kunci orang bisa kredit atau nyicil sebenarnya adalah mengencangkan ikat pinggang, mampu berhemat. Nah, jadi tiba-tiba setelah kredit, tiba-tiba berani menahan diri, berani menghemat, berani menolak ajakan teman yang hangout. Demi tahu ada yang mau dicicil di akhir bulan. Yang mana kalau nggak punya cicilan, ya bisa habisin uang. Jadi, kunci utamanya sebenarnya bukan karena masalah kalau tidak berani kredit, tidak pernah punya uang. Tapi kalau tidak ada tanggungan, tidak berani menyimpan uang. Nah, so, apapun dibeli dengan cara yang salah, nggak rumah, nggak mobil, akan merugikan kita pada akhirnya. Kalau nggak percaya, kamu coba aja. Kamu pilih berbisnis dulu atau berinvestasi dulu kalau memiliki uang 10 juta rupiah? Oke, inilah pertanyaan yang menarik yang datang ke saya dan beberapa mungkin nominalnya tidak selalu 10 juta yang tanya kepada saya. Saya sudah mengenal dunia investasi selama 18 tahun dan ada rahasia kecilnya yang tidak orang sadari bahwa sebenarnya saya juga sebagai seorang pebisnis. Memang benar di dalam usia pertama kali ketika saya mengenal investasi, itu ketika instrumen investasi saya kenal seperti saham itu, saya merasa saham itu adalah suatu investasi yang enak dan bahkan jadi tidak bisa membedakan antara investasi saham dan trading saham. Pada sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 saya pernah melakukan yang namanya trading for living. Tapi yang paling penting adalah pada saat saya trading for living, saya juga perlu modal. Banyak orang yang bilang begini, loh kalau yang namanya saya itu investasi dulu atau bisnis dulu. Kalau saya punya uang hanya 10 juta rupiah dan tidak punya rencana untuk memiliki tambahan uang dan hanya segitu-gitunya, maka bisa jadi investasinya akan tidak bisa besar. Kenapa? Karena investasi itu sebenarnya menurut saya sendiri itu adalah menghimpun aset agar semakin hari semakin gede. Lah, kalau sekarang bayangkan, kalau misalnya kita ini punya waktu untuk flashback ke 20 tahun yang lalu dan kita berhasil membeli emas pada saat itu, tapi yang kita beli cuma 1 gram. Karena pada saat itu kita tidak punya uang lagi. Berarti dengan hanya 1 gram jadi 20 tahun ke depan pada hari ini, apakah kenaikan harga emas membuat kita happy? Gede loh, misal 20 tahun yang lalu harganya mungkin 50 ribu misal. Hari ini 1 juta. Wah hebat loh, bisa 50 ribu jadi 1 juta. Cuma 1 gram. Apakah membuat kita menjadi happy? Tidak. Kenapa? Karena cuma 1 gram. Tapi bayangkan, kalau selama 20 tahun, secara konsisten memiliki 1 gram setiap bulan, berarti setidaknya sudah memiliki 20 kali 12 adalah 240, berarti 240 gram. Dengan kita mengumpulkan secara perlahan-lahan. Loh, pertanyaannya, dari mana dapat 240 gram? Iya, kalau dibeli setiap bulan. Dari mana uangnya untuk bisa dapat beli? Dari mana? Dari kita kerja, dari kita bisnis. Dari kita kerja dan bisnis inilah kita bisa menghimpun uang untuk kita investasi. Nah, tapi juga saya mau kasih tahu, membuat sebuah bisnis itu juga investasi loh. Loh, coba sekarang kita ingat-ingat. Tahu Bill Gates? Kita tahu lah, kalau dia kenal sama kita enggak gitu ya. Tahu Bill Gates, mungkin abis itu Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, atau kalau di Indonesia mungkin Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim gitu ya. Apakah ini semua sebenarnya bukan sebagai seorang pebisnis yang berubah menjadi investor? Iya dong, Bill Gates, dia bisnis yang bagus, punya Microsoft, dilistingkan di bursanya di Amerika, sehingga dia menjadi seorang investor dari sahamnya sendiri, atas perusahaannya. Mark Zuckerberg, Facebook. Jeff Bezos, Amazon. Warren Buffett, apakah Warren Buffett adalah seorang investor? Yes, betul. Apakah dia memiliki perusahaan?
punya Berkshire. Apakah Warren Buffett bisa menjadi seperti ini karena dia tidak pernah memiliki perusahaannya Berkshire? Nggak mungkin juga. So, dari sini kita sebenarnya sadar bahwa kalau kita punya uang hanya segitu-gitu aja dan ketika kita tiba-tiba terjun hanya trading dan hanya investasi, uang kita untuk besar menjadi sangat sulit. Tapi kalau kita melakukan trading dengan seiring dengan waktu modal kita menjadi besar, ya untung dihimpun kembali menjadi modal, modal ditambah lagi, dan investasi kita bukannya berhenti tapi kita terus menjadi tambah besar. Lah, itulah akan membuat kita besar. Jadi kalau Anda teman-teman semua, kalau kamu cuma punya uangnya sedikit, tiba-tiba terjun ke dalam trading saham, hasilnya mungkin nggak akan menyenangkan. Sama juga ketika bisnis, kalau misalnya kita tidak mengkompon hasil keuntungan kita nikmatin, nggak akan menjadi besar juga buat diri kita. Jadi sebenarnya baik trading, bisnis, dan investasi itu sama saja perlakuannya. Jadi tinggal kita itu kalau awal tidak memiliki kecukupan uang, mestinya kita upayakan dulu untuk memperbesar arus pemasukan kita. Dari mana? Saya nggak tahu, kamu punya keahlian apa. Investasi dulu ketika belum kaya, atau kaya dulu baru investasi? Ini pertanyaannya lucu, menarik ya. Jadi ya nggak salah sih, karena gini, ada banyak orang ketika diajak untuk berinvestasi, aduh saya uangnya kan sedikit, buat sehari-hari aja susah ya. Jadi ada pemikiran, ya sudah deh, kalau nanti saya sudah punya uang banyak atau kaya, saya baru investasi. Nah, ini adalah suatu hal yang umum terjadi di masyarakat kita, dan saya sendiri sudah belajar investasi per saat saya membuat video ini. Saya sudah 18 tahun mengenal dunia investasi keuangan sejak usia saya 18 tahun. Nah, ternyata jawabannya adalah ketika kita belum memiliki uang yang banyak atau seadanya, atau ketika kita mau mulai investasi kok kayaknya besar sekali nominal investasi yang harus kita upayakan, disitulah kita harus langsung memulai. Loh, kenapa seperti itu? Kenapa tidak nanti kaya dulu, uangnya banyak dulu? Karena ada faktor yang paling berharga dan paling adil, yang mungkin saya bilang ini adalah aset yang diberikan Tuhan kepada kita, paling adil dan setara, yaitu adalah faktor waktu. Orang kaya 24 jam dalam satu hari. Kita hidup 24 jam dalam satu hari. Nah, ketika kita memulai 10 tahun ke depan, dibandingkan kita mulai dari hari ini, maka kita sudah terlambat 10 tahun. Nah, biasanya dalam 10 tahun ini ada up and down dalam dunia investasi. Dan ketika lagi up, kita tertinggal. Ketika kita lagi down, kita bilang, untung saya nggak mulai. Kita akan selalu berpikir seperti itu. Namun ternyata efek waktu ini membuat kita punya kesempatan banyak untuk membeli atau berinvestasi secara sedikit demi sedikit. Dan kalau kita bicara di tahun 2022, maka investasi itu tidak perlu modalnya besar. Emas nggak perlu modal besar, saham nggak perlu modal besar, kripto nggak perlu modal besar, properti Anda tahu caranya saja, maka bisa dengan modal yang relatif kecil, misalnya dengan cara membeli dire. Wah, saya tidak akan bahas lebih jauh mengenai dire di video kali ini. Namun yang kedua adalah yang ingin saya ceritakan adalah ketika kita mulai investasi, ketika kita tidak punya uang, yang kita sedang uji cobakan adalah sebuah pengalaman dan juga sebuah kebiasaan. Kalau misalnya ada orang yang belum pernah angkat barbel, apakah tiba-tiba saya minta dia angkat barbel 20 kilo akan membuat dia jadi sangat semangat keesokan harinya untuk mulai berolahraga? Enggak, kemungkinan sakit dan akhirnya kapok. Tapi kalau kita mulai pada hari ini 1 kilo, besok 1 kilo, lama-kelamaan di hari ke-7 mungkin sudah jadi 2 kilo. Kebiasaan untuk menyisihkan uang di awal untuk investasi, itu yang sebenarnya paling berharga. Kita tiba-tiba menjadi orang yang lebih hemat, kita tiba-tiba jadi orang yang berpikir, saham ini loh, itu adalah saham yang saya beli loh. Jadi ada fungsi di situ yang mungkin akan jauh lebih berharga dibandingkan masalah waktu nanti 10 tahun lagi. Selama 10 tahun ini kita bakal menyia-nyiakan banyak hal. Nah, selanjutnya adalah ketika kita itu mulai dengan uang yang besar gitu ya, tapi dengan pengetahuan yang sedikit, sebenarnya kita juga bisa kemungkinan rugi loh. Tapi orang kaya itu tidak terlalu perlu investasi. Loh, kenapa? Karena sudah kaya. Kenapa? Karena ketika dia salah investasi, ketika investasinya hilang, ketika uangnya berkurang karena dia kebanyakan belanja, pun dia tetap kaya. Tapi kalau kita ternyata tidak berinvestasi, kita akan terus-menerus tetap tidak memiliki uang. Kenapa? Karena investasi itu adalah uang yang kita gunakan untuk masa depan. Konsumsi adalah uang yang kita gunakan untuk hari ini.
Jadi, barang siapa ingin melihat masa depan, sebenarnya mulai hari ini juga investasi, perkara sudah punya atau belum punya uangnya, tapi diupayakan, diusahakan. Nanti lama-kelamaan investasinya akan membesar. Jadi kalau menurut saya, belum punya uang, bagus kalau kita sudah mulai memikirkan investasi. Dengan itu, kita akan punya uangnya. Amin. Investasi itu dibeli, dimiliki ketika harganya sedang naik atau ketika harganya sedang turun. Sebenarnya kalau kita berpikir secara logika dagang sederhana ya, mungkin kamu juga pasti akan berpikir kalau harga murah pasti kita beli. Nah, biasanya yang namanya instrumen investasi, saham, emas, reksadana, properti, itu kalau lagi turun itulah kejadiannya adalah kepanikan. Kepanikan negaranya lah, mungkin ada kesulitan keuangan, lalu adanya pandemi, lalu adanya perang, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan harga. Kenapa? Karena orang yang investasi, yang tengah investasi, ikut-ikutan panik. Wah, jangan-jangan nih. Akhirnya dia jual secara sangat panik. Panik selling itu menyebabkan harga turun. Nah, seharusnya orang yang punya pemikiran jangka panjang, harusnya pada saat itulah membeli. Cuma masalahnya adalah kadang psikologi kita tidak kuat. Saya krisis mungkin baru mengalami dalam hidup saya 3 kali, namun dalam dunia keuangan saya mengalaminya 2 kali, yaitu tahun 2008 dan juga tahun 2020. Nah, di tahun 2008 ini ada suatu pelajaran yang sangat menarik, adalah seorang teman saya yang dia kepingin untuk mulai investasi karena tahu saya sudah mulai investasi dari tahun 2004. Jadi dia mengikuti saya tapi tidak berani-berani karena takut rugi, dan tahun 2008 kan beneran rugi ya. Udah turun lah boleh dibilang. Nah, lalu dia telepon saya, Ryan, gimana kalau sekarang saya investasi? Saya bilang, bagus, harganya sedang turun. Tapi ini perekonomian nggak bagus loh. Ini bisa lebih jatuh lagi, lebih dalam lagi. Ini nanti kalau misalnya turun lagi, saya baru mau beli. Dan ternyata betul, di tahun tersebut mengalami penurunan selanjutnya. Dan dia telepon dengan menyalahkan saya, sambil dia menyatakan dirinya benar. Tuh kan, turun lagi. Saya untung nggak ikutin kamu, Ryan. Oh iya, oke, ya sudah. Dia tanya, kalau sekarang gimana? Loh, kan udah turun. Kemarin janjinya kalau turun beli. Oh iya ya, oke. Tapi ini bisa nggak ada masa depan loh. Lah, kok tiba-tiba jadi ahli ekonomi? Ini begini, Amerika begini. Ya sudah, terserah saya bilang. Tapi ini sudah turun. Ya udah, akhirnya dia tutup telepon dan menunda. Dan naik. Dia telepon lagi. Aduh, kenapa saya nggak ngikutin kamu ya? Sekarang naik. Gimana kalau sekarang saya beli? Loh, saya bilang, ya sudah kalau gitu kamu beli sekarang. Terus dia bilang, ya tapi kan ini masih belum pasti pemulihannya. Karena kalau turun sedikit nanti saya beli. Jadi pas lagi turun dia telepon, pas turun banget dia telepon, pas kembali naik dia telepon, tiga-tiganya nggak beli. Yang keempat dong, begitu naik lagi dia tidak pernah telepon saya, dan sampai hari ini saya tahu dia tidak pernah berinvestasi. Dan apa moral of the story-nya? Ya moralnya adalah, ya yang bagus sih sebenarnya lagi turun dibeli dalam investasi. Tapi kadang kita bermain dengan ketakutan dan imajinasi. Kiri kanan depan belakang kita menyatakan bahwa ini tidak ada masa depan. Oke? Nah, yang kedua adalah, sebenarnya saya ingin cerita yang kedua adalah, sebenarnya tidak peduli naik dan turun, tetaplah membeli. Kenapa? Karena yang penting adalah akumulasinya. Akumulasi itu jumlah. Gini contohnya, kalau kamu punya emas 20 tahun yang lalu, beli emas 20 tahun yang lalu, pasti kamu senang harganya jauh lebih rendah dibandingkan harga hari ini. Betul? Tapi punyanya 1 gram. Oke, andai kan kamu berhasil membeli di 20 tahun lalu di harga terendah, berarti kamu hebat dong. Oke, 1 gram doang. Apakah kamu pada hari ini waktu dijual kamu akan senang? Pasti bilang, aduh kenapa saya nggak punya banyak? Pasti begitu dong. Oke, sekarang bandingkan dengan yang selama 20 tahun setiap bulan membeli, tidak peduli dengan angka harganya berapapun, pokoknya setiap bulan beli pas ada duit. Berarti kalau 20 tahun dikali 12 adalah 240 gram. Menurut kamu, yang mana yang lebih happy waktu jual hari ini? Toh secara bukti 20 tahun ini harga emas dalam posisi yang tinggi. Pasti yang orang yang kedua. Padahal dia tidak pernah begitu ahli, tidak pernah begitu tahu, keep buying, dan ternyata lebih happy. Jadi pada akhirnya apa moral of the story-nya? Moral of the story-nya adalah, tidak perlu terlalu takut kalau kita berinvestasi jangka panjang mengenai harga naik dan turun. Naik dan turun itu hanya sesaat. Kadang-kadang ketika kita tidur, naiknya kencang, sehingga kita terlewat. Sedikit waktu turun, kita lupa melek, sehingga nggak kelihatan turunnya. So, keep buying dan keep investing.
Saya mau investasi nih, saya pilih investasi di saham atau investasi di reksadana. Banyak sekali yang bertanya kepada saya dan juga mungkin kamu juga memiliki pertanyaan seperti itu. Sebenarnya saham dan reksadana ini tidak bisa disandingkan, tidak bisa sama diperbandingkan langsung. Kenapa? Karena reksadana sendiri itu secara umum kita tahu ada 4, yaitu adalah reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Nah, ketika kita membandingkan antara saham dengan reksadana pasar uang, ini perbandingannya jadi sangat jauh. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu yang mana manajer investasi atau yang mengelola uang dari kamu semua, yang kamu titipkan uangnya di namanya fund manager atau manajer investasi itu, dikelola pada surat hutang. Sehingga tentunya hasil yang didapat, returnnya, untungnya akan berbeda dengan yang investasi di saham. Kenapa? Karena yang namanya surat hutang memiliki risiko lebih kecil. Kalau risiko lebih kecil, maka biasanya potensi keuntungannya akan lebih kecil. Sehingga kalau mau kita bandingkan antara saham, maka saham dengan reksadana saham yang mungkin paling mendekati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah lebih baik saya investasi di saham atau saya membeli reksadana saham? Nah, kalau pertanyaan sampai di situ, maka kita harus tahu bahwa membeli yang namanya saham itu seperti kita membeli mobil, tapi kita supir sendiri, setir sendiri. Berarti syaratnya adalah kamu harus bisa nyetir mobil. Bagaimana kalau kamu ternyata tidak bisa atau tidak mengerti ataupun tidak tahu mengenai mobil ataupun tidak mengerti mengenai know-how mengenai saham? Maka jawabannya sebenarnya kamu dalam resiko mobilnya akan ketabrak kalau kamu kendarai sendiri. Dan juga artinya kamu akan beresiko nabrak atau rugi kalau kamu pilih saham sendiri, karena kan tidak ngerti. Nah, kalau membeli reksadana saham adalah membeli mobil dengan membeli plus ada supirnya. Dengan kita membeli ada supirnya, kita duduk di bangku belakang. Supir yang akan mengendarai mobil kita. Berarti kalau sudah bisa jadi supir, berarti dia punya kemampuan menyetir, kemampuan memilih saham yang mana yang harus dipilih. Toh, buat seorang pemula, kalau ditanya, ayo sahamnya yang dipilih mana dari 780? Pasti nanyanya begini kepada saya. Ryan, saya masih beli saham yang mana? Nah, ini ciri-ciri. Ciri-ciri yang belum memiliki kemampuan menyetir. Jadi kalau misalnya sampai pada bagian itu, ya kamu lebih baik memulai dengan membeli reksadana saham. Loh, apa jeleknya? Ya jeleknya kalau kamu bayar supir, biasanya ada uang untuk ngegaji supirnya kan. Secara tidak langsung, maka akan menjadi sedikit lebih mahal biayanya. Tapi daripada mobilnya nabrak, biaya perbaikan. Kalau ternyata malah nabrak dan ternyata yang nyetir meninggal dunia, berarti kan lebih parah lagi. Maka lebih baik bayar dong daripada terjadi kecelakaan. Jadi buat kamu yang mungkin mulai untuk belajar investasi, bila ditanya saham atau reksadana saham, mungkin yang pemula lebih baik mulai dari reksadana saham. Karena yang penting adalah mulai dengan memiliki uangnya. Karena kita tidak perlu lagi memilih sahamnya. Karena dengan kamu membeli reksadana saham, kamu sebenarnya lagi meminta supirmu untuk memilihkan saham mana yang tepat dari banyaknya saham yang ada di Indonesia. Let's say totalnya ada 788 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Semoga bermanfaat. Pertanyaan, jenis investasi ada apa saja? Ada sangat banyak kalau kita mau bikin ruwet. Namun kalau menurut saya, investasi itu dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan buku saya berjudul Passive Income Strategy. Yang pertama disebut dengan Money Booster yang menghasilkan untung dengan cepat, resiko yang tinggi. Yang kedua adalah Practical Profit yang memberikan keuntungan yang pasti. Yang ketiga adalah Creating Wealth atau disebut dengan mainan orang kaya. Kita bahas secara sederhana. Contoh untuk yang keuntungan tinggi, resiko yang tinggi, Anda berinvestasi saham. Yang kedua, kalau misalnya menghasilkan keuntungan yang pasti, contohnya adalah deposito pada bank umum ataupun memberi surat hutang obligasi. Yang ketiga adalah mainan orang kaya. Mainan orang kaya itu cuma 3, yaitu adalah memiliki properti yang produktif, yang kedua adalah memiliki bisnis dan yang berjalan atau mengakuisisi bisnis orang, yang ketiga adalah memiliki lindung nilai. Jadi sebenarnya kalau mau digampangin sangat mudah dan Anda bisa cek juga pada buku Passive Income Strategy buku ke-7 dari Ryan Filbert. Semoga bermanfaat. Analisa apa yang harus saya lakukan jika mau memulai?
investasi. Anda berpikir Anda masih memiliki analisa teknikal, grafik yang keren-keren, ataupun Anda memiliki analisa untuk bisa membaca laporan keuangan, itu tidak diperlukan. Yang Anda perlukan adalah analisa keuangan pribadi dan tujuan keuangan Anda ke depan. Kenapa? Karena ketika Anda memiliki tujuan keuangan untuk dipakai uangnya untuk 5 tahun, berbeda pilihan instrumen investasinya dengan yang mau Anda gunakan 2 tahun ke depan. Contoh 5 tahun, saham itu oke, masih bisa. Kenapa? Karena semakin panjang, saham menjadi lebih tidak fluktuatif. Tapi kalau Anda investasi 2 tahun dengan menggunakan instrumen saham, Anda dalam bahaya besar. Sehingga untuk yang 2 tahun itu mungkin Anda bisa menggunakan deposito, surat utang, reksadana pasar uang. Jadi pilihan investasi itu seharusnya jangan Anda analisa instrumen dulu, tapi instrumen yang akan menjadi pilihan adalah berdasarkan jangka waktu dan kebutuhan investasi kita. Jangan sampai salah loh, ini banyak yang salah. Berapa investasi modal minimum kalau saya mau investasi saham dan juga mau investasi forex? Kalau investasi saham mungkin gampang ya. Kenapa? Karena kalau saham itu seperti kita membeli emas. Andai kan 1 gram harga emas dari 900.000 turun menjadi 100.000 sekalipun, ya 1 gram ya sudah, kita tinggal jemur saja 1 gram tersebut, ya tunggu sampai naik kembali. Tapi ketika kita membeli satu posisi forex, di mana forex itu tidak semua orang sampai pada level pemahaman bahwa instrumen derivatif forex bisa digunakan untuk investasi, maka modal minimumnya menjadi tidak gampang untuk dijawab. Jadi mungkin yang pertama, Anda kalau misalnya mau mengetahui lebih lanjut mengenai forex, maka Anda mungkin mesti mengikuti live trading ataupun edukasi serial yang saya buat di RF Channel on YouTube setiap hari Senin dan Rabu. Tapi kalau untuk saham, sebenarnya 100.000 pada saat ini Anda sudah bisa memilih saham, dan masih banyak juga saham di Indonesia yang memiliki kinerja baik dengan nilai 100.000. Bagaimana jika investasi kita sedang rugi? Oke, ada beberapa langkah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah ketika Anda melihat investasi Anda sedang rugi, Anda lihat dulu apakah masih memiliki prospek. Bagaimana cara melihat prospek? Lihat masa lalunya seperti apa. Yang nomor 2 adalah ketika Anda melihat, jangan menggunakan hati karena menjadi subjektif. Anda lihat, oh sudah tidak punya prospek, buang. Mau tidak mau, investasi yang buruk harus segera dibuang dari diri kita. Yang ketiga adalah lakukan rebalancing. Rebalancing kalau menurut saya itu adalah dengan cara netting yang paling basic, yaitu carilah investasi Anda yang untung, carilah investasi Anda rugi, buang bersama. Jadi ketika Anda rebalance seperti itu, dan silakan Anda ketika Anda berhasil mengeluarkan uang Anda dari yang kerugian ini, Anda bisa investasi ke tempat yang lain dengan cara yang lebih baik, dengan metode yang lebih baik, dengan cara evaluasi yang lebih baik, dengan cara apapun yang lebih baik. Yang jelas adalah investasi yang rugi itu kalau Anda masih punya prospek, silakan lanjutkan. Tidak punya prospek, silakan Anda ganti dengan investasi yang lain. Memilih reksadana yang tepat itu bagaimana? Nah, ini seru nih. Kalau kamu juga berpikir bagaimana cara memilih reksadana yang tepat, pasti kamu mulai berpikir mengenai, saya akan menyebutkan yang namanya produk-produk reksadana. Oh, reksadana saham A, reksadana saham B. Saya tidak akan jawab itu, karena itu adalah cara memilih reksadana yang salah. Loh, terus cara yang benar bagaimana? Jawabannya adalah, pertama kita harus tahu dulu, reksadana itu sebenarnya secara umum, secara orang awam hanya dibagi menjadi 4, yaitu reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Bedanya apa? Reksadana saham, maka kebanyakan, mayoritas dan hampir semuanya uangmu dikelola oleh manajer investasi itu pada dipilihkan untuk dibelikan saham. Sedangkan kalau reksadana campuran, secara separuh-separuh, si manajer investasi akan membelikan saham dan dibelikan surat utang. Yang ketiga, reksadana pendapatan tetap, uang kita, uangmu, dipilihkan oleh manajer investasi untuk dipilihkan pada surat utang saja, mayoritas. Nah, yang terakhir, kalau pasar uang, dipilihkan juga pada surat utang. Tapi surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi keempatnya ini secara kita tidak sadari sudah terbagi akan risikonya. Contoh, lebih risiko mana? Memegang saham atau memegang surat utang? Yang namanya saham setiap hari bisa naik dan turun dengan cepat. Begitu ada informasi mengenai suku bunga, mengenai harga batu bara, itu langsung terjadi permasalahan di sana. Harganya bisa naik dan turun. Nah, sedangkan surat utang cenderung lebih stabil. Jadi, buat kamu yang memilih kestabilan, maka apakah kamu disarankan membeli reksadana saham? Berarti tidak.
Nah, kalau kamu yang menginginkan sesuatu ketidakstabilan karena kamu tahu bahwa kestabilan adalah sesuatu yang membosankan dan juga menghasilkan keuntungan yang kecil, ya dong, sesuatu yang memiliki tingkat kepastian tinggi akan menghasilkan keuntungan yang kecil. Ya kan? Makanya kalau yang namanya suatu bisnis yang berisiko tinggi akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Coba ya tanya kepada pengedar narkoba. Itu apakah untungnya gede? Untungnya gede. Tapi risikonya ditangkap dor, ya kan? Nah, jadi pastinya reksadana saham akan lebih tepat bagi orang-orang yang mengejar keuntungan tinggi. Nah, jadi bukan memilih produknya lu, tapi memilih dari 4 jenis ini, kamu tentukan dulu. Oh, reksadana, saya maunya reksadana yang menghasilkan keuntungan tinggi, reksadana saham. Nah, kalau ternyata saya tidak punya ide juga dari 4 ini, bagaimana cara saya menentukan yang mana harus saya pilih? Jawabannya adalah berdasarkan rencana kamu berinvestasi. Oh, saya mau investasi 3 tahunan. Oh, saya mau investasi 10 tahun. Kenapa? Karena ini untuk anak saya. Misalnya, ternyata kalau untuk yang memiliki rencana panjang, kita ulang ya, ada saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang. Yang paling atas itu lebih semakin panjang rencana investasinya, semakin baik. Jadi biasanya reksadana saham di atas 5 tahun, reksadana campuran 3-5 tahun, reksadana pendapatan tetap 1-3 tahun, reksadana pasar uang kurang dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya saya ingin investasi 10 tahun, maka kamu bisa pilih reksadana saham. Loh, saya kepingin 6 bulan lagi uangnya harus saya pakai, reksadana pasar uang. Loh, apakah salah kalau saya membeli reksadana saham untuk 6 bulan? Ya, nggak pernah ada yang salah. Toh, tetap boleh dibeli. Tapi, itu seperti kamu memaksakan sebuah gang sempit, tapi beli mobilnya adalah mobil sport. Yang kasihan siapa? Yang kasihan semua pihak. Tetangga kesel, kamunya kesel, gangnya pun kesel. Kenapa? Mobilnya udah pasti kesel. Kenapa? Karena bisa ini susah sekali untuk keluar masuknya. Jadi tidak bisa memaksakan segala sesuatu. Kita harus mengenal setiap pilihan investasi sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Semoga selalu bermanfaat. Kalau saya membeli reksadana apapun dan ditawarkan oleh bank, karena memang betul bahwa yang namanya reksadana bisa saja dibeli marketplace, bisa saja dibeli pada sebuah aplikasi reksadana, penjual reksadana, ataupun saat ini banyak bank yang bisa menjual reksadana. Dan jangan salah paham bahwa walaupun kita beli pada bank, bukan artinya reksadana tersebut jauh lebih aman atau tidak dimungkinkan terjadinya penurunan ataupun kerugian. Meskipun belinya reksadana yang paling aman. Misal ya, reksadana tuh sebelum video ini kita sudah pernah bahas bahwa ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, bahkan ada reksadana pasar uang. Dan reksadana pasar uang adalah reksadana yang paling aman. Berarti logikanya ada orang yang bilang bahwa kalau reksadana pasar uang yang aman dibeli di bank berarti akan jauh lebih aman dong, karena kan bank yang jual. Logikanya seperti itu. Jawabannya adalah tidak. Dan bahkan saya mau tambahkan lagi, reksadana yang jauh lebih aman lagi namanya adalah reksadana terproteksi. Loh, kenapa reksadana terproteksi dari awal-awal Ryan membuat video tidak disebutkan? Jawabannya adalah karena reksadana terproteksi ini tidak bisa semua nominal diterima. Kalau misalnya kita beli reksadana pasar uang di marketplace, kita bisa mulai dari 10.000 atau 1.000 rupiah. Kalau reksadana terproteksi tidak bisa dengan satuan uang yang sebegitu kecil. Misal kita harus mulai dari 50 juta, berarti kan tidak affordable bagi semua orang. Tidak semua orang memiliki uang 50 juta. Dan salah satu hal yang mungkin tidak menarik dan tidak seru ketika kita berbicara reksadana terproteksi adalah karena waktunya ditentukan. Kalau beli reksadana pasar uang ataupun reksadana saham kan, saya beli sekarang, mau besok dijual juga boleh. Hari ini dibeli, minggu depan dijual juga boleh. Reksadana terproteksi tidak boleh karena ada grace periodnya, masanya kita baru boleh menjual sampai dengan kontraknya berakhir. Jadi tidak seperti reksadana yang lain. Oleh karena itulah kita tidak bahas terlebih dahulu. Nah, meskipun sekarang reksadana terproteksi kan lebih aman nih katanya dari reksadana pasar uang, dijual juga pada bank, berarti sudah triple aman dong? Jawabannya tidak juga. Loh, kenapa jadi begitu? Jawabannya adalah karena tidak berarti ketika dijual di bank akan menjadi sebuah produk yang tidak bisa rugi. Toh, ada juga loh bank yang dilikuidasi. Apakah kamu tidak tahu bahwa setiap tahun pasti ada bank yang dilikuidasi dari
informasi dari Bank Indonesia maupun kamu boleh lihat pada lembaga penjamin simpanan. Mungkin bukan bank nasional, kalau bank nasional pasti heboh, tapi bank perkreditan rakyat setiap tahun selalu ada aja yang dilikuidasi. Likuidasi itu dibangkrutkan. Jadi setiap tahun selalu ada bank yang bangkrut. Secara kasar mau ngomong gitu. Yang tempat yang paling aman seperti bank pun, banknya bisa bangkrut. Apalagi produk yang dijual di dalam banknya, seperti reksadana. Kenapa? Karena reksadana itu cuma numpang dijualin doang. Jadi resikonya tidak berubah, tidak berbeda ketika dibeli di tempat lain. Jadi kalau adalah sebuah reksadana A, ditawarkan di marketplace, ditawarkan di aplikasi penjual reksadana, ditawarkan pada bank, di mana sama-sama namanya adalah reksadana A, tetap aja resikonya tidak berbeda. Bukan artinya kalau di bank lebih aman dengan reksadana A dibandingkan reksadana A dibeli di marketplace. Itu penting sekali untuk dijadikan suatu pelajaran buat kita untuk tidak menjadi gampang tenang bahwa investasi selalu mengandung resiko. Jenis reksadana ada banyak. Yang mana yang baik untuk saya pilih? Oke, reksadana itu bayangkan adalah sebuah mobil, di mana mobil ini adalah sebuah kendaraan untuk Anda mencapai suatu tujuan investasi. Karena Anda tidak paham, Anda menyewa seorang supir untuk nyetirin untuk Anda. Nah, reksadana itu disetirin oleh manajer investasi untuk mencapai suatu tujuan investasi yang Anda harapkan. Tentunya menjadi lebih untung daripada portofolio Anda, uang Anda saat ini. Nah, ketika Anda berbicara seperti ini, tujuan keuangan itu menjadi penting. Sehingga, kalau Anda bicara bahwa reksadana itu ada 4, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Untuk tujuan yang di atas 5 tahun, saham bisa digunakan. Untuk tujuan 3-5 tahun, campuran bisa Anda gunakan. Untuk tujuan 1-3 tahun, pendapatan tetap bisa digunakan. Untuk tujuan kurang dari 1 tahun, reksadana pasar uang Anda gunakan. Jadi, pastikan dulu tujuan keuangan Anda, baru pilih jenis reksadananya. Saya ingin sekali berkarir di dunia investasi. Karir dalam dunia investasi ini apa? Kalau pasar modal, misalnya menjadi agen perantara pedagang efek, bisa jadi wakil perantara pedagang efek. Reksadana, Anda bisa menjadi manajer investasi. Anda juga bisa banyak sekali profesi penunjang di sana. Anda mau bekerja mulai dari sekuritas, clue-nya kalau di pasar modal adalah sertifikasi. Oke, sedangkan kalau misalnya saya mau di dalam bidang investasi, dunia kerjanya ada agen pemasaran untuk asuransi, agen pemasaran untuk properti, itu juga sebenarnya investasi. Anda kalau bicara mengenai urusannya dengan bisnis secara sehari-hari sektorial, Anda mau menjadi konsultan, Anda menjadi konsultan bisnis, Anda menjadi konsultan hukum, ya itu juga sebenarnya kan bagian dari penunjang investasi ya. Tapi investasi properti, investasi bisnis, jadi pertanyaannya kurang spesifik. Maybe Anda bisa tanya lagi, yang mana ya maksudnya untuk dunia kerja investasi? Apakah membeli asuransi adalah suatu hal yang perlu? Yang pertanyaannya justru harus dibalik, asuransi yang mana nih yang disebut perlu? Kenapa? Karena asuransi itu jenisnya ada banyak. Satu, misalnya asuransi jiwa. Jadi kalau kita meninggal dunia, baru kita akan turun. Berarti apakah kita akan merasakan uangnya? Tentu tidak. Apakah kita akan merasakan manfaatnya? Bukan, tapi orang yang ditinggalkan. Berarti kalau belum ada orang yang harus ditinggalkan, berarti apakah asuransi jiwa menjadi suatu hal yang perlu? Iya, mungkin nggak terlalu perlu. Lalu ada juga asuransi kecelakaan. Berarti akan menurun pertanggungannya atas kecelakaan yang terjadi. Kalau ternyata selalu setiap hari ada di rumah, apakah ada kecelakaan besar yang mungkin terjadi? Mungkin atapnya ambruk. Tapi lebih besar mana kemungkinan untuk orang yang setiap hari berada di jalan? Berarti asuransi kecelakaan lebih tepat untuk orang yang berada di luar rumah setiap harinya. Berarti untuk orang yang dalam rumah beli, boleh aja beli, nggak pernah salah, tapi tidak tepat. Lalu asuransi apa? Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan apakah perlu? Sepertinya menjadi sangat perlu. Kenapa? Karena pemerintah pun pada saat ini sudah punya BPJS Kesehatan. Artinya BPJS Kesehatan mensupport asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan berarti menjadi sesuatu yang hampir dapat kita katakan semua masyarakat wajib punya. Kenapa? Karena banyak orang yang selama ini ketika tidak punya uang, walaupun sakit, tidak berobat. Akhirnya akan apa? Akhirnya penyakitnya makin besar, akibatnya biayanya makin besar, dan semakin besar tidak mampu, akhirnya malah meningkatkan kriminalitas, memberatkan orang lain. Nah, hal seperti ini berarti bisa diproteksi dengan asuransi kesehatan. Asuransi perjalanan, ya kalau nggak pernah jalan-jalan ngapain beli asuransi perjalanan? Kan seperti itu. Nah, jadi kita sebenarnya dari asuransi yang saya kemukakan tadi sebenarnya membuat kita sadar bahwa asuransi itu apakah perlu tergantung siapa.
Tapi kalau ditanya, oke kalau gitu, buat yang paling basic, menurut saya asuransi kesehatan itu paling basic. Yang kedua itu adalah asuransi jiwa kalau sudah punya tanggungan. Kalau untuk yang kecelakaan dan transportasi ya kembali lagi, ini kan case by case. Pak, saya ada ditawarkan asuransi demam berdarah. Iya, lebih case by case lagi. Kalau ternyata rumahnya tidak mungkin aman sekali, tidak ada nyamuk ya kan, ya silakan, nggak usah. Pak, tapi apakah saya perlu asuransi ini? Boleh. Apakah saya perlu ada asuransi yang hari ini COVID dan lain sebagainya? Ya, semua itu kan dibuat karena adanya permintaan. Tapi kembali lagi, apakah Anda minta itu? Maksudnya kamu itu juga bagian dari yang membutuhkan hal tersebut. Kita harus tahu dulu. Jangan semua produk asuransi dibeli. Akhirnya ya jadi salah juga. Dan yang paling penting adalah berbicara mengenai asuransi, kita harus bisa membaca penawaran asuransinya yang ditawarkan kepada kita. Tapi bottom line lagi yang lebih bawah akan kebutuhan asuransi yang kemungkinan adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Yang paling penting selain berasuransi adalah menjadi sehat lebih dulu. Kenapa? Karena sehat itu jauh lebih susah dikejar kalau ternyata sudah sakit. Makanya mulailah hidup sehat. Agar apa? Yang namanya asuransi itu adalah payung terakhir yang harus kita aktifkan fiturnya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apakah pihak asuransi mau kamu sakit dan meninggal? Nggak mau, kalau perlu umurnya tambah panjang. Biar dipulangin duitnya. Biar juga bisa selesai preminya bisa diambil oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itulah kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita terlebih dahulu, baru kita juga menata hal yang lain. Kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan penataan dengan baik buat hidup kita. Semoga sobat bermanfaat untuk sharing kali ini. Kamu punya kartu kredit dan setiap tahun ternyata ditagih iuran tahunan? Ada beberapa tips atau cara agar kita tidak perlu membayar iuran kartu kredit alias bisa gratis. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita ditagih iuran tahunan, kita hubungi pihak bank, minta lakukan penghapusan. Biasanya ada yang langsung kasih. Yang kedua, dikasih syarat. Ayo, pakailah sekian dinego, 500.000, 200.000, atau bisa juga potong poin. Kalau tetap nggak mau, maka berakhir saja dengan minta lakukan penutupan. Dan biasanya sampai bagian ini ternyata dikasih. Kalau tidak, tutup saja. Kalau memang ternyata kamu masih mungkin untuk diberikan dan layak, kamu akan dikirimkan kartu pengganti. Oke, lalu selanjutnya, itu cara pertama. Cara yang kedua, biasanya kalau misalnya kita sering pakai, maka secara otomatis kita akan digratiskan otomatis akibat pemakaian rutin tersebut. Tapi ingat, kalau kamu tidak pakai dengan bijak, kartu kredit bisa jadi masalah loh. Nah, selanjutnya adalah hati-hati nih, biasanya kita terjebak akibat masih ada cicilan. Jadi ketika ada cicilan 3 bulan dan ternyata di bulan ketiga atau bulan kedua itu terkena iuran tahunan, kita jadi terbelenggu, mau tidak mau harus bayar iuran karena tidak bisa penghapusan. Jadi tipsnya adalah hitung dengan baik ketika mau perpanjang menjadi cicilan 3 bulan atau 6 bulan, pastikan tidak melewati dari masa iuran tahunan ditagihkan. Kalau tidak bisa menggunakan step yang pertama. Jadi dengan 3 step ini lumayan kita bisa menghemat iuran tahunan yang harus kita bayar. Profesi apa atau jurusan apa dalam hidup kita, pekerjaan apa dalam hidup kita yang bisa membuat kita cepat kaya? Tapi jawaban akhirnya harus halal gitu ya. Oke lah, jadi mungkin ini juga suatu hal yang sangat berharga buat kamu ketika kamu sedang mencari profesi, sedang mencoba untuk mencari pekerjaan dan juga mencari apapun, sehingga berpikir ada satu jalan-jalan tertentu untuk bisa menjadi cepat kaya. Tidak salah, namun saya akan coba mengutip dari Robert T. Kiyosaki. Nanti kamu bisa cari Robert T. Kiyosaki, di mana mengatakan ada golongan orang yang bekerja. Jadi adalah golongan orang yang bekerja itulah golongan orang yang pergi ke kantor, pulang gitu ya. Lalu ada juga orang yang menjadi seorang pedagang gitu ya. Kalau dia menjadi seorang pedagang ya dia harus berdagang, dan juga menjadi seorang business owner, memiliki sebuah bisnis. Biasanya seorang pedagang pada akhirnya kalau dia menjadi jauh lebih hebat lagi, dia memiliki sebuah bisnis. Ya, sebut saja di Indonesia ada namanya Kawan Lama Group. Kawan Lama Group itu adalah dari grupnya S Hardware. S Hardware itu ya tadinya punya toko kecil di Harko, dan hari ini S Hardware ada sekitar kita. Kalau apakah ada temannya dari pedagang di Harko masih menjadi pedagang saja? Jawabannya ada. Namun ketika menjadi seperti S Hardware, namanya adalah sebagai menjadi business owner, membesarkan sebuah bisnis. Nah, pertanyaan sederhananya adalah yang mana yang akan membuat kita cepat kaya? Sebenarnya jalan di dalam hidup kita ini siapapun
tetap punya kesempatan menjadi kaya, apapun profesinya, apapun bisnisnya, apapun kesukaannya. Namun, memang benar, ada jalan-jalan tertentu yang bisa menjadi cepat kaya. Misalnya, menjadi seorang pebisnis. Menjadi seorang pebisnis itu memiliki kans lebih cepat kaya. Kenapa? Karena ada risiko yang lebih. Ya dong, coba bayangkan bayangkan ada mempekerjakan 10 atau 20 orang. Ternyata tidak mampu menggajinya. Secara otomatis kan akan sakit kepala juga. Berbeda dengan yang digaji. Yang digaji kan lebih kecil resikonya dong dibandingkan yang menggaji. Secara otomatis lihat dari resikonya, maka kita tahu bahwa yang namanya business owner akan memiliki peluang untuk lebih cepat kaya dibandingkan pekerja. Nah, selanjutnya adalah apabila kalau kita adalah sebuah profesi yang profesional ya, katakanlah sebagai seorang dokter, pengacara ya, itu juga menjadi suatu jalan untuk kita bisa menjadi cepat lebih kaya dibandingkan dokter yang biasa. Kan akan seperti itu. Ya tentunya lebih kaya mana? Ya tentunya lebih kaya yang punya rumah sakit kah? Nanti kan pasti akan ke sana. Tapi yang jelas adalah semakin tinggi resikonya dalam sebuah profesi, makanya ada dokter juga ngambil dokter spesialis kan. Berarti akan semakin punya kemungkinan mendapatkan uang lebih cepat. Oke? Nah, yang satu lagi loh, kalau gitu bagaimana menjadi seorang pekerja biasa? Sebenarnya sama juga, menjadi pekerja biasa juga punya kemungkinan untuk bisa kaya. Toh, seorang paman saya ini adalah direktur di perbankan. Dan dimulai dari karir yang di bawah sampai menjadi direktur perbankan TBK pada hari ini, juga ternyata menjadi orang kaya. Namun ada kesamaan dari semua mereka, yaitu adalah berpikir bagaimana menjadi seorang investor. Nih, contoh, apakah ketika kita menjadi seorang pebisnis, apakah itu sebenarnya bukan menjadi seorang investor? Ya, berinvestasi pada bisnisnya. Dan juga kalau sampai perusahaannya bisa dibeli sahamnya oleh orang lain. Let's say seperti yang kita tahu tadi adalah S Hardware. Atau mungkin yang lain misalnya adalah Mayora gitu ya. Beng-beng ya. Itu juga dari jualannya adalah sederhana, dagang, berubah menjadi pemilik pabrik, dan akhirnya menjadi seperti yang kita tahu pada hari ini. Maka sebenarnya itu adalah bergeser menjadi seorang investor. Lalu, ketika kita menjadi seorang dokter dan lain sebagainya, apakah kita tidak bisa menjadi seorang investor? Bisa, kita bisa menjadi investor saham, atau kita mendirikan klinik, mendirikan rumah sakit. Ada beberapa yang saya kenal mendirikan klinik sendiri, praktek bersama, dan menjadi tambah besar, punya cabang dan lain sebagainya, berpikir sebagai seorang investor. Lalu bagaimana dengan seorang pekerja? Kalau menjadi seorang pekerja pun bisa dengan cara investasi saham, dengan investasi emas. Pada akhirnya apa? Semua muaranya adalah kembali bagaimana caranya menghimpun aset dari uang yang dimiliki. Tidak terlalu penting berapa besar uang yang kita miliki, namun seberapa besar yang kita bisa investasikan. Kenapa? Karena setiap orang punya ukuran cukup masing-masing yang berbeda. Tidak perlu kita takut dengan orang lain yang memiliki penghasilan lebih besar dan membuat kita menjadi minder. Kenapa? Karena rezeki diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tinggal kita bagaimana caranya rezeki yang kita miliki bisa kita atur dan akhirnya bisa baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, dan baik untuk masa depan kita. Baik untuk hari ini, tapi jelek untuk masa depan. Itulah bagian kita tidak bisa menerima pertanggungjawaban atas apa yang kita terima hari ini dari Tuhan. Semoga pada hari ini membuat kita sama-sama sadar semua profesi baik adanya, namun bagaimana kita mempertanggungjawabkan keuangan kita untuk diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, di video kali ini saya akan cerita mengenai sebuah metodologi untuk pengaturan keuangan ketika kita masih muda. Ya, meskipun saya nggak muda-muda amat, saat ini saya sudah berusia 36 tahun. Dan bagaimana sehari-hari saya mengelola keuangan, saya berpegang pada beberapa prinsip yang saya dapati dari saya belajar maupun dari pengalaman pribadi saya. Yang saya mau sharing pada kali ini adalah aturan penerbangan yang bisa menyelamatkan kehidupan keuanganmu. Nah, apakah kamu pernah naik pesawat, di mana ketika naik pesawat, di setiap kali penerbangan selalu ada tata cara penyelamatan darurat atau pada saat keadaan darurat, yang mana salah satunya adalah ketika masker mengalami turun, yaitu adalah untuk oksigen bernafas. Ada pesan yang menarik adalah pakai masker dan bantu orang lain, dan termasuk anak-anak di sekitar kita baru kita bantu. Tapi ada satu syarat utama, adalah pakailah masker ke diri kita terlebih dahulu, baru bantulah orang lain. Nah, ini adalah suatu pesan yang sangat mendalam sebenarnya, bahwa ketika kita mau membantu orang lain adalah suatu hal yang sangat bagus. Pertama dari nilai sosial, yang kedua dari nilai spiritual. Bukan hal yang tidak boleh. Namun jangan sampai kita membantu orang lain justru kita malah terjebak dalam kesulitan baru. Bukan buat orang lain, tapi dari diri kita. Misal, ternyata kita membantu secara berlebihan dan ternyata kita malah justru terlibat dalam suatu masalah.
dan juga terkait dengan keuangan. Kalau walaupun kita keluarga, walaupun kita saudara, kita memang perlu membantu. Namun kalau ternyata dengan membantu membuat kita jatuh dalam masalah, lebih baik Anda ataupun kamu harus memikirkan ulang sekali lagi. Jadi ini adalah salah satu pesan yang menarik. Pasti akan kontroversi, saya tahu. Namun saya rasa kenapa dijadikan standar aturan penerbangan? Karena aturan penerbangan itu adalah salah satu metode transportasi yang paling memiliki regulasi paling tinggi dari segi keamanan. Kalau kamu mau keuanganmu aman juga, kenapa tidak kita coba terapkan standar keselamatan penerbangan dalam standar keselamatan kehidupan keuangan kita. Trading pakai duit kecil, untung. Begitu pakai duit gede, menjadi tidak untung. Ini adalah suatu hal yang logik sebenarnya. Kenapa? Contoh begini, untuk saya mendapatkan uang 100% dengan modal 1 juta, maka saya untuk bisa jadi 1 juta menjadi 2 juta, itu kan sebenarnya jadi 100% ya. Itu gampang. 1000 orang kemungkinan bisa. Tapi ketika 1 miliar menjadi 2 miliar, itu tidak semua bisa. Oleh karena itulah, yang penting adalah, satu adalah tekniknya yang sudah dikuasai. Yang kedua adalah bagaimana mengatur uangnya dalam kita trading. Yang ketiga nih, yang kadang orang tidak sadar, bahwa apalagi seperti di trading saham, Anda tidak bisa masuk kepada saham-saham yang sama ketika Anda masuk dengan uang yang kecil. Kenapa? Karena sizingnya menjadi tidak suitable bagi seluruh saham. Tapi seiring dengan besar, menjadi lebih kecil pilihannya.